Saya mau katakan, kita berada di jalan yang benar. Pak Jokowi telah membantu. Sebelum saya dilantik pun beliau sudah membantu. Memperlancar kegiatan kita. Sehingga hasil 100 hari sebenarnya bukan 100 hari. Mungkin ya 200 hari lah. Sebelum serah terima, beliau sudah manggil saya terus. Bahkan jabatan-jabatan tertentu beliau minta pandangan dari saya. Ini saya ceritakan. Karena saya ingin rakyat tahu sebenarnya. Badan Gizi Nasional bisa begini cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, ya kan? Mana bisa kasih makan? Mana bisa? Uangnya nggak ada. Uangnya ada, Bung, ada uangnya. Tapi siapa yang membentuk Badan Gizi Nasional? Siapa yang tanda tangan? Sebelum Oktober 20, yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Lupa ada gium klasik yang saya kira mahasiswa dan pelajar politik dan politik hukum sangat tahu dari Lord Acton. Apa itu? Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Bahwa kekuasaan itu cenderung melakukan kerusakan atau korupsi dan kekuasaan yang absolut itu pasti merusak dan korupsi. Jadi dalam panggilan sejarah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, kami ingin merawat demokrasi, kami ingin melakukan membangun kekuatan penyeimbang, melakukan pengawasan. Saya kira mungkin ini jalan yang ditempuh oleh yang sangat sepi. Karena ketika kekuasaan dibuka, semua ingin berkontribusi, menikmati kekuasaan. Tapi biarlah PDI Perjuangan berkoalisi bersama rakyat. Tapi dengan tegas kami mengatakan bahwa kami tidak ingin memusuhi pemerintahan Pak Prabowo. Tapi biarkanlah kami berada di luar pemerintahan dan nanti sikap politik PDI Perjuangan ke depan, apakah mau masuk atau tetap di luar, itu ditentukan dalam kongres yang akan. Jadi kan belum ada keputusannya, kongres nanti akan menentukan apakah PDI Perjuangan tertarik bergabung di koalisi permanen itu. Sampai saat ini Tapi pertanyaannya sekarang, kalau misalnya koalisi permanen itu dibentuk, kemudian PDI Perjuangan di luar, emang nggak takut merasa sendirian? Ini 10 tahun nggak bisa nyalon loh di pilpres nanti. Nggak masalah. Jadi kami bilang ini adalah panggilan sejarah. Meskipun sangat sepi orang yang menempuh rute ini, tapi ini harus kita lakukan karena ini demi kebaikan demokrasi. Tapi katakan bahwa kami di luar pemerintahan pun bukan dengan dendam atau dengan ingin marah-marah atau hanya anti, enggak. Kita siap kok bekerja sama dengan pemerintahan Pak Prabowo, tapi posisi kami biarlah tetap di luar dengan tetap menjaga demokrasi, check and balances, kekuatan penyeimbang. Tapi kekhawatirannya PDI Perjuangan ada nggak? Misalnya koalisi permanen ini terbentuk, berarti kan PDI Perjuangan nanti akan sulit. Tidak ada di pemilu 2029. 10 tahun dalam pemerintahan Pak SBY kami berada di luar pemerintahan. Di luar kan bareng sama Gerindra dulu, pas pemerintahannya Pak SBY. Ya nggak sendirian di luar. Apa. Sekarang sendirian pun nggak masalah kan? Nggak masalah itu kan? Jadi siap sendirian nanti menyongsong pemilu 2029. Nggak masalah. Yang penting ya kita lihat demokrasi, dan Pak Prabowo sikapnya negarawan sekali kok. Ketika beliau dicalonkan sebagai presiden 2029, beliau kan menyatakan, lihat apakah saya menciderai kepercayaan atau tidak. Kalau menciderai jangan calonkan saya, itu kan jelas sikap Pak Prabowo. Sangat negarawan. Nah ini yang benar-benar kami jaga. Biarlah ada yang di dalam, ada yang di luar, ada yang membangun, ada yang mengawasi. Jadi inilah demokrasi jalan. Kalau Wapres negarawan. Itu udah jelas pelanggaran etika itu. Itu satu kesatuan presiden sama Wapres, gak boleh gitu dong. Ya, jadi nggak ada kekhawatiran ya dari. Nggak ada kekhawatiran, nggak ada kekhawatiran. Nanti hasil kongres di Bali itu bisa menentukan ya, apakah akan masuk ke dalam koalisi permanen ini. Ya kita lihat nanti ya hasil kongresnya bagaimana.
Kita lihat nanti aja, Nana. Oke, saya mau ke Bang Noel ya. Bang Noel, sebagai Ketua Umum Relawan Prabowo Mania dan juga Jokowi Mania, saya ingin tanya, pembentukan koalisi permanen ini, apakah kemudian Anda lihat sebagai cara untuk meredam lawan-lawan politik di kontestasi pemilu mendatang? Pertanyaannya lawannya siapa? Ya makanya, Ada kan pasti lawan, ada. Nggak ada. Oh nggak ada ya? Gimana Jadi tadi memang disampaikan pembentukan Bung Guntur, supaya nggak ada lawan? emang tidak ada. Oke. Orang semua anak bangsa semua kok. Apa yang disampaikan Bung Maksudnya Guntur kawan waktu itu? perjuangan tadi, Ntar kalau dulu. menurut Pak Prabowo. Tapi ya, demennya Bang, gue pengen berantem, ntar dulu, denger dulu. Gimana? Nah, apa yang disampaikan Wamen Bung nggak usah Guntur waktu berantem-berantem. itu benar sekali. Ya kita sama anak bangsa mau ngapain? Ya. Terus semua tadi dia udah disampaikan oleh Caimin sebagai Ketua Umum PKB. Kalau motivasinya buat ngebangun bangsa ini kenapa tidak? Jadi nggak perlu. Disampaikan juga oleh Pak Prabowo, ini terkonfirmasi pernyataan ya. Di dalam pemerintah atau di luar pemerintahan sama kualitasnya kok, sama baiknya. Sama-sama ngejaga. Tadi disampaikan juga Bung Guntur bahwa kita tetap menjaga demokrasi ini. Jangan ada abuse, penyimpangan. Nah itulah tugasnya PDIP. PDIP itu selalu ketika di luar kualitas demokrasi semakin bagus. Begitu juga ketika PDIP di dalam semakin bagus. Nah kita berharap tawaran atau gagasan koalisi permanen ini ke depan ini agar lebih berkualitas, demokrasinya, membangun bangsanya lebih bagus. Karena kenapa? Pak Prabowo itu presiden kita itu menggambarkan kritik beliau terhadap negara-negara di luar. Elit yang selalu berkelahi. Yang dikorbankan siapa? Rakyatnya. Negaranya hilang. Di mana itu? Demokrasi itu memang bising, Bang Noel. Memang demokrasi itu butuh kebisingan. Iya betul. Tapi bukan Anda kan pernah jadi aktivis 98 kan? Kerusuhan, chaos dan sebagainya. Bangsa ini udah letih lah ya menghadapi hal-hal yang tadi yang diinginkan kamu, nak. Apa? Berantem, kebisingan dan itunya. Nah, yang diinginkan oleh Pak Prabowo ke depan itu, ayo kita membangun dengan nuansa kenyamanan tanpa menghilangkan substansi demokrasinya. Substansi demokrasi adalah kontestasi. Iya. Tapi itu dengan kan prosedural. koalisi permanen. Kontestasi tadi adalah prosedural, bukan substansi. Iya betul. Substansi bagaimana mensejahterakan rakyat. Itu yang lebih penting. Prosedurnya adalah kontestasi. Iya itu prosedur. Harus prosedur ada kontestasi. Iya. Bukan substansi. Ya, tapi dengan adanya pembentukan koalisi permanen ini, Bang Noel, itu kan sulit untuk menciptakan prosedur kontestasi tadi. Karena lawannya nggak ada. Makanya demokrasi yang indah itu jangan pakai ala barat. Beda pandangan kita musuhin. Pak Prabowo tidak mengajak itu. Nih? Berapa? Berarti nggak boleh ada kontestasi. Bukan nggak ada kontestasi. Ini disampaikan berkali-kali sama Pak Prabowo. Kita koalisi permanen ini harus tetap ada tanpa menghilangkan namanya perbedaan. Karena memang butuh dinamika, kebisingan-kebisingan yang tadi kamu inginkan, yang seperti knalpot bising itu. Gitu. Jadi ya sekali lagi yang paling penting adalah substansi demokrasi. Ya gimana mau menciptakan kontestasi kalau tujuannya udah dikunci semua? Mana dikunci? Emang dikunci? Ya kan koalisi permanen. Itu kan gagasan. Gagasan itu lahir dari sebuah mimpi besar. Ayo nih, kemudian ditawarkan, yuk bikin koalisi permanen. Gitu loh. Nah ketika ada respon-respon yang kiranya kritis, kan itu bagian dari demokrasi. Misalnya Nasdem. Ya kita kaji dulu, berapa lama limitnya, gitu loh. Kan itu penting, itu kan jawaban kritis. Kemudian direspon positif dengan Caimin, bagus. Lantas kemudian direspon juga oleh PAN. Lantas direspon juga oleh Guntur Romli dan PDIP-nya. Kita akan tunggu dulu, karena kita selalu mekanisme lewat Kongres. Di situ ada mandat hak prerogatif Ketua Umum. Jadi ya kan demokrasi tetap ada, gitu loh. Jadi jangan ada semacam pertanyaan yang abuse gitu, penyimpangan gitu loh. Enggak ada kata-kata penyimpangan dari tadi. Anda menyimpulkan sendiri loh Bang Noel. Itu orang gue dengerin dari tadi. Ya bukan, itu tadi bagaimana kemudian melahirkan. Lu kan nanya dengan intimidasi tipis jaraknya. Terus nanya tuh intimidasi. Anda jangan judgmental dong Bang Noel. Mental. Iya dong. Enggak, itu tadi yang saya ingin tanya. Pokoknya redup untung loh. Di Hadi tadi terintimidasi, terintimidasi. Ya ayo kita kembali ke topik. Topik. Jadi bagaimana kemudian melahirkan kontestasi demokrasi, kontestasi pilpres kalau partai-partainya semuanya sudah diajak untuk koalisi permanen. Kalau gagasannya sama gimana? Bisa bergerak. Kalau gagasannya sama gimana? Memunculkan calon-calon nanti. Kalau gagasannya sama gimana? Ngapain ada kontestasi kalau gagasannya sama? Oh jadi nggak perlu ada kontestasi ya? Nggak perlu lah, ngapain? Terus nanti gitu pilpresnya berarti musyawarah? Ya nggak, gini loh. Atau dikembalikan ke MPR? Pahamin dulu tentang substansi demokrasinya.
jangan lihat prosedur demokrasinya. Apa yang tadi disampaikan Nana itu kan soal teknis demokrasinya. Yuk kita bikin yang namanya pemilu. Iya, tidak salah. Tapi ketika ada gagasannya sama, apa salahnya? Pemilu pemilihan umum ya? Iya, pemilu pemilihan umum. One man one vote. Iya, one man one vote. Kalau tadi Anda bilang nggak usah ada kontestasi? Enggak juga dong. Kan gagasannya. Kan kita bicara tentang gagasan. Biar kita masuk pada wilayah substansi. Tapi tadi saya tegaskan lagi ya. Tadi Anda katakan kalau memang visinya sama, buat apa ada kontestasi ya? Ya nggak gitu juga, jangan dulu. Tadi kan Anda ngomong begitu. Oke, saya ke Bang Mas Adi dulu. Mas Adi, kira-kira analisa Anda apa ya motif melontarkan usulan pembentukan koalisi permanen itu? Masih pagi loh ini, pemilunya 4 tahun lagi. Sebenarnya secara prinsip Prabowo itu ingin bahwa semua proyek-proyek mercusuarnya soal makan gratis dan yang lain pro rakyat itu tidak ada resistensi dan perlawanan dari siapapun. Jokowi 2014 tahun setengah itu kan nyaris tidak bisa berbuat apa-apa karena DPR saat itu kan hampir 60% adalah mayoritas yang anti dengan Jokowi. Tentu Prabowo ada pengalaman traumatik sepertinya, supaya kebijakan-kebijakan yang saat ini diusahakan itu sangat powerful, sangat Prabowo style betul, itu tidak mendapatkan perlawanan dari kawan. Itu tapi hari ini kan 80% parlemen dikuasai oleh... Itu yang kedua. Ini tentu sebagai antisipasi supaya partai-partai pendukung Prabowo di Kim dan Kim Plus ini tidak membelot. Karena ada kecenderungan partai dalam sebuah koalisi sistem presidensialisme multipartai ekstrim itu nggak ada yang permanen. Partai itu terutama jelang pemilu 2 tahun atau setahun setengah plus tahun sebelum pemilu suka bermanuver dan sering menjadi oposisi dari dalam. Kenapa itu kira-kira? Ya karena cari perhatian. Naik bargaining ya? Naik bargaining, dapat posisi, dapat simpati. Dan tujuannya adalah dia supaya mendapatkan insentif politik elektoral. Itu terjadi pada zaman SBY. PKS dan Golkar adalah dua partai politik yang sering disebut sebagai oposisi dari dalam. Bahasa ekstrimnya sih ini menjadi duri dalam daging. Tentu Prabowo tidak mau, kalau mau bersama dari sekarang. Kalaupun toh tidak mau ya seperti PDIP di luar sekalian. Yang tampak di luar meski secara hitah politik sebenarnya PDIP sudah berkongsi. Ya minimal di DPR lah aman kan. Bisa dilihat bagaimana alat-alat kelengkapan dewan. Nyaris tanpa ada suara. Berarti sebenarnya udah 100% di parlemen. 100%. Jadi Bang Guntur jago betul. Seakan-akan di luar. Tapi dalam praktiknya sudah tegak lurus juga. Jadi adik-adik mahasiswa sudah harus dipahami. Koalisi itu tidak harus jadi menteri. Yang penting di DPR aman. Undang-undang MD3 tidak diganggu. Ketua DPR aman. Banggar aman. Alat kelengkapan DPR juga aman. Cuman yang menarik itu sebenarnya respon partai-partai politik yang ada di Kimplas. Kalau PAN ini sangat kelihatan sekali paling Prabowo dari Prabowo, Pak. Samina Watona pokoknya. Bahkan melebihi Gerindra Prabowo-nya. Lebih Gerindra orang-orang PAN ya berarti. PAN ini jago betul membaca matahari hari ini. Karena bagi PAN itu untuk bicara 2029 rasa-rasanya memang Prabowo sebagai petahana relatif sulit untuk mendapatkan lawan tanding. Makanya ketika ditanya PAN itu paling sumringah, paling semangat dan paling Prabowo dari Prabowo bahkan itu PAN. Itu kalau bicara PAN. Kalau Nasdem agak sedikit nakal dikit lah. Jadi ketika bicara tentang ini perlu konsolidasi, perlu dirapatkan. Karena bagi Nasdem mungkin ada opsi-opsi lain dalam soal koalisi. Karena Nasdem ini seringkali berbeda dengan teman koalisinya. Bisa dibayangkan saat itu masih menjadi bagian dari Jokowi dan PDIP, tapi kemudian berani mengusung Anies Baswedan, itu nggak gampang. Meski pada akhirnya kan Nasdem harus berkelahi secara politik dengan PDIP dan kemudian dengan Pak Jokowi. Bukan tidak mungkin ketika pernyataan Pak Surya Paloh yang mengatakan dalam tempo berapa lama persoalan koalisi itu adalah sebagai exit strategi yang lain. Bahwa sebenarnya Nasdem ini ngasih jangka untuk berkoalisi dengan Gerindra. Kalau sampai 2029 mungkin tegak lurus. Tapi kalau bicara 2009, 2034 nanti dulu Belanda masih jauh. Mungkin Nasdem ini ada opsi-opsi yang lain. Dan ingat pernyataan Muhaimin Iskandar yang selalu mengatakan tegak lurus dan bersama. PKB itu kan dari lunak-lunak. Waktu dengan Prabowo mau mesra-mesra, lunak juga. Enggak taunya terjebak cinta satu malam dengan Anies Baswedan. Jadi saya agak sulit membayangkan bahwa partai-partai ini tegak lurus, Samina Watona. Jadi itu di depannya Pak Prabowo aja tuh pada Samina Watona itu. Di belakang cari strategi-strategi yang lain yang menguntungkan mereka, Rifana. Dan jangan dikira juga, jangan-jangan kalau bicara tentang periode kedua PDIP menjadi bagian di dalamnya. Jangan dikira kalau Prabowo nanti di 2029 jadi calon presiden. Kalau PDIP merapat bukan tidak mungkin jadi wakilnya Prabowo. Dan partai yang lain dulu.
Apa yang bisa dipastikan dalam koalisi permanen ini, nak? Nggak ada. Kata Juan Lin, dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim, cacat bawaannya satu. Tak ada yang namanya koalisi permanen. Hari ini permanen, besok bisa impermanen. Itu politik kita. PDIP dulu berkawan kan dengan Gerindra 2019, 2024 berhadap-hadapan. Nasdem juga kemarin juga bersama dengan PDIP. Per hari ini juga berhadap-hadapan. Jadi saya juga tidak terlampau meyakini bahwa sekalipun hari ini ada partai Kim Plus yang mengatakan tegak lurus Samikna Watona, ya karena lagi di depan Pak Prabowo. Karena nanti masih hangat ini bulan nanti di depan yang lain bisa ada kemungkinan-kemungkinan yang lain.